بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini insyaallah, yakni fi maddatit tauhid, yaitu pada materi tauhid. Nah, kita lihat di sini makna tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab, dari kata wahada yuwahidu, artinya mengesahkan atau menunggalkan. Adapun secara istilah, tauhid bermakna ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Nah, sekarang kita lihat. Innallaha ta'ala khalaqal khalq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan makhluk. Tujuan diciptakannya makhluk untuk apa? Ya'buduhu, untuk beribadah kepadanya. Wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Walidha arsala rusula, oleh karena itu diutuslah para rasul, dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai khatimun nabiyyin wal mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalal kutuba, diturunkannya juga kitab-kitab, yaitu Injil pada Isa, Taurat pada Musa, Zabur pada Daud, dan Al-Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan dari sisi. Nah, dalil tentang tujuan diciptakannya manusia, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, untuk beribadah kepada. Sebagian ahlul mufassirin, ahlul ilmi mengatakan liya'budun di sini adalah liwahidun, yaitu menafsirkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tadi definisi tauhid? Ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Wala yusyriku bihi syai'an, tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah makna tauhid. Nah, fa'amara subhanahu wa ta'ala al-khalqa bi'ibadatihi wahdah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada makhluk untuk beribadah kepadanya semata. Wa tarki ibadati ghairihi, meninggalkan peribadatan selain daripadanya. Jadi sekarang kalian sudah mengerti apa itu tauhid. Nah, sekarang pembagian tauhid. Tauhid itu terbagi kepada 3 bagian. Tauhidi salasatu aqsami. Tauhid terbagi pada 3, yaitu yang pertama adalah al-iman bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir alladhi yuhyi wa yumiit, yaitu mengimani bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta, dialah yang memberi rezeki, dialah yang mengatur, dialah yang menghidupkan, dia pula lah yang mematikan. Nah, tauhid ini dinamakan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah adalah itu tadi, mengimani bahwasanya Allah lah yang mencipta.
li'annahu imanun birrabb alladhi yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Karena sesungguhnya beriman kepada Tuhan atau Rabb yang bisa bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Waqad Waqad aqarra bihil musyrikun. Di sini tidak ada perselisihan antara orang-orang mukmin dan orang-orang musyrik. Orang musyrik saja mengakui tauhid rububiyah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang terjadi pada kaum musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan mereka akan menjawab Allah lah yang menciptakan mereka. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Seandainya kalian engkau tanya orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan kalian? Maka pasti mereka akan menjawab, Allah lah yang menciptakan kami. Jadi di sini tauhid rububiyah juga diakui oleh orang-orang musyrik. Kemudian yang kedua, iqrar bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwal mustahiq lil ibadati wahdahu. Yang kedua di sini adalah iqrar, menetapkan bahwasanya Allah lah semata yang berhak diibadahi. Jadi di sini iqrar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala huwal mustahiq, dialah yang paling berhak diibadahi semata. Tauhid ini dinamakan tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Kalau ini kaum muslim ini tidak mengakui. Kenapa? Karena mereka menyembah selain daripada Allah. Lihat orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala-berhala selain Allah. Karena mereka melakukan satu kesyirikan. Apa itu syirik? Syirik itu adalah tasmiyatullah bighairillah, menyamakan Allah dengan selain Allah. Kalau kita menyamakan Allah dengan selain Allah, berarti kita telah mempersekutukan sesuatu itu dengan Allah. Seperti contoh apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman Nabi. Mereka menyembah Allah. Mereka berhaji. Tetapi mereka juga menyembah selain daripada Allah, yaitu berhala-berhala mereka. Disinilah perbedaan, letak perbedaan antara kaum musyrikin dengan kaum mukminin. Itu pada tauhid uluhiyah. Wa huwa alladhi waqa'a fihi khilaf bainal anbiya'i alladziina ittakhadhu ma'allahi alihatan ukhra. Inilah menjadi perbedaan antara para nabi dengan orang-orang yang menentang. Yang ketiga, tasmiyatullahi ta'ala bi asma'ihil husna, yaitu memberikan Allah nama-nama yang baik, asma'ihil husna wa sifatihil kamilah, dan sifat-sifat yang sempurna. Allati wasafa nafsahu, di mana Allah sendiri yang mensifati dirinya. Wa wasafa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnah, dan juga telah disifati Nabi mensifati dalam sunnahnya, dalam hadis. Wa yusamma tauhid, ini dinamakan tauhid apa? Asma'u wa sifat. Jadi Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang sempurna. Jadi Allah itu sesuai nama dengan sifat. Kalau Allah dikatakan Ar-Rahman, Maha Pemberi, memang Allah memiliki sifat yang Maha Memberi. Beda dengan manusia. Kalau manusia punya nama Rahman, Maha Pemberi, tapi belum tentu sifatnya seperti itu. Bisa jadi sifatnya sifat bakhil, kikir. Jadi nama-nama yang baik adalah nama-nama Allah. Dan ini juga kalau kita ingin memberikan nama kepada anak kita atau saudara-saudara kita, adik-adik kita, maka berilah nama itu dengan menggunakan nama-nama Allah. Tapi dengan syarat nama itu disandarkan pada di awalnya itu kata Abdul, seperti Abdurrahman, Abdullahi,
Abdul Rahim. Abdul Rahim. Nah, itu mesti harus ada kata Abdul itu artinya hamba. Kalau Abdul Rahman berarti hamba yang maha pemberi. Hambanya yang maha pemberi. Abdullah hambanya Allah. Jangan langsung dikatakan Allah. Mesti harus ada kata Abdul. Bagaimana kalau dengan nama perempuan? Kita juga ini perempuan nama juga nama dengan menggunakan nama-nama Allah. Maka gunakanlah nama diawali dengan amatun. Amatun dengan abdun itu sama maknanya. Dua-duanya bermakna cuma amatun untuk perempuan. Seperti amatullah. Hambanya Allah. Amatur Rahman. Hambanya Maha Pemberi. Jadi itu bisa digunakan. Jadi itu ya. Allah memiliki nama-nama yang sempurna dan sesuai dengan sifat-sifat yang sempurna yang telah Allah sifatkan dalam Al-Quran dan telah Nabi sifatkan dalam hadis. Jadi kita menetapkan nama-nama Allah ada 99 itu berdasarkan dalil sebagaimana apa yang ada dalam Al-Quran maupun apa yang ada dalam hadis. Jangan sampai kita menambah-nambah. Kurang itu 99, saya jenapkan satu jadi 100. Akhirnya kita sendiri yang memberikan nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Jadi kita itu beragama berdasarkan apa? Bil adil, berdasarkan dalil. Nah, kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah mengatakan kepada Rasul Muhammad, katakan kepada hambaku, jikalau mereka benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yaitu ikutilah Muhammad. Ikutilah Rasulullah. Nah, kenapa Allah menggunakan kata ittaba'a yattabi'u? Bukan kata qallada yuqallid. Ittiba dengan taklid maknanya sama. Artinya sama mengikuti. Cuma dalam segi maknawi secara tersirat ittiba yaitu mengikuti sesuatu berdasarkan dengan ilmu. Sedangkan taklid mengikuti sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Itu bedanya. Makanya Allah perintahkan ittiba kepada sunnah, ittiba kepada Rasul, artinya ikuti Nabi berdasarkan ilmu. Nah sekarang kita lihat ilmu itu apa? Ilmu adalah sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang dalam As-Sunnah, maka itu bukan ilmu. Makanya sering Allah perintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian ditambahkan ala basirah, di atas ilmu. Ilmu itu adalah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita beragama harus betul-betul berdasarkan dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dengan penetapan ini ditetapkanlah Allah memiliki 99 nama yang baik dan sifat yang sempurna. Nah, terakhir surutul sihhatil aqidah. Kapan akidah itu dikatakan akidah yang benar? La takunul aqidatu sahihatan illa bi syartain. Akidah yang benar tidaklah dikatakan dia hak benar sahih kecuali yang memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah mutaba'atu wal maqsudu biha ayatuna kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ma masdar aqidatul Islam. Ada tuntunan. Tuntunannya di mana? Tuntunannya ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Jadi para ulama itu menetapkan 3 pembagian akidah itu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Semua berdasarkan dalil. Sehingga para ulama menetapkan
yang tauhid itu terbagi tiga. Pertama tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Itu semua ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada tuntunan. Berikutnya yang kedua al-ikhlasu lillahi ta'ala bi jami'il a'mali, yaitu mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua amalan-amalan. Watarkid riya, meninggalkan riya. Apa itu riya? Riya adalah ayya'mala syakhsun amalan liyarahu nas. Itu melakukan seseorang melakukan satu amalan dalam rangka untuk dilihat manusia. Penumpangnya. Nah, dia pergi sholat berjamaah karena ingin dilihat sama Pak RT. Tujuan lain. Nah, dia belajar Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, tujuannya untuk apa? Ikut pertandingan supaya dapat uang yang banyak. Niatnya lain. Nah, jadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan riya wan nifaq dan kemunafikan. Apa itu nifaq? Idharul iman wa ikhfa'ul kufr. Menampakkan seolah-olah dia beriman dan menyembunyikan kekafiran yang ada pada diri. Sebenarnya dia orang yang jelek. Cuma kalau di depan orang luar biasa solehnya kelihatan. Pakai surban seperti bangkai sepatu besar. Pergi ke masjid. Jadi imam baca surah yang sangat panjang. Pas sendirian. Yang dibaca cuma inna a'tayna dan qul huwallahu ahad. Nah, itu menampakkan seolah-olah dia soleh, kemudian menyembunyikan kekufuran. Itulah sedikit tentang tauhid. Semoga bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.